Okay, students, I would like to explain about comparison degree, yaitu dalam bahasa Indonesia adalah tingkatan perbandingan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya apa yang disampaikan lebih bisa diterima. Let's we pray together. Pray begin. Okay, students, today I'm gonna explain about comparison degree. So, what is comparison degree? Nah, di sini ada tiga jenis dari comparison degree. Yang pertama, the first is positive degree, and then the second one is comparative degree, and the third one is superlative degree. Nah, ini tuh gimana ya? Maksudnya artinya gitu. Kalau yang positive degree itu untuk tingkatan perbandingan, namun dia dalam hal yang sama. Jadi kita membandingkan untuk sesuatu hal yang sama. Nah, kalau yang comparative degree itu adalah sesuatu yang lebih. Jadi kita membandingkan suatu hal tapi dia lebih tinggi gitu. Tapi kalau yang superlative degree itu untuk kita membandingkan perbandingan tapi dia yang paling gitu, yang paling tinggi gitu. Paling bagus, paling tinggi, nah gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, positive degree is used to compare two things that are equal. Jadi untuk yang sama ya. Kalau untuk yang positif, dia biasanya makainya S titik-titik S gitu. Nah, di sini rumusnya ada subject plus to be plus S plus adjective plus S. Nah, bisa to be, bisa verb ya. To be is MR, bisa juga verb, kata kerja kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, subjek itu apa aja? Nih ya, saya tulis di sebelah kanan ada I, you, we, they, she, he, it. Nih subjeknya. To be-nya ini ya. I am, you are, we are, they are, she is, he is, dan it is. Coba kita analisa satu-satu. Contohnya ya, for example, my book is as interesting as yours. Nah, kalau bahasa Indonesia itu artinya adalah buku saya sama menariknya dengan bukumu. Nah, di sini artinya adalah sama ya, as interesting as. Jadi di sini membandingkan hal yang sama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu buku saya sama menariknya dengan bukumu gitu. Jadi di sini kita pakai adjective ya, interesting. Nah, ada yang tahu nggak bedanya sama adjective sama adverb? Kalau adjective itu dia adalah kata sifat ya, yang menerangkan subjeknya ini, bukunya menarik. Tapi kalau yang adverb itu adalah kata keterangan. Misalkan gini, I sing beautifully. Nah, di situ beautifully itu adalah adverb ya, kata keterangan yang menerangkan verb, kata kerjanya. Tapi di sini kita memakainya adjective ya, kata sifat. Contoh yang nomor 2, number 2. His car runs as fast as a race car. Nah, di sini jelas ya pakainya adalah apa ini? Ayo. Nah, di sini kita memakai adverb karena dia setelah kata kerja verb ya. Nah, makanya di sini adverb keterangan. Jadi letak keterangan itu setelah kata kerja. Tapi kalau misalkan adjective setelah kata benda atau subjek gitu ya. Jadi yang artinya his car, mobilnya berlari sama kencangnya dengan race car ya. Mobil perlombaan. Nah, seperti itu. Kemudian number 3, their house is as big as that one. Jadi rumah mereka sama besarnya dengan yang itu, salah satu itu ya. Seperti itu. Jadi S titik-titik S itu menandakan bahwa sesuatu hal itu sama gitu. Next, itu kita membahas mengenai comparative degree. Nah, kalau comparative degree itu is used to compare two things that are not equal. Jadi di sini untuk hal yang nggak sama, satu hal itu lebih tinggi dari yang sebelahnya gitu misalkan. Di sini kita pakai untuk yang satu syllable tambahin akhiran er. Misalkan hot jadi hotter, fast jadi faster, easy jadi easier. Tapi untuk yang dua syllable kayak seperti misalkan diligent, handsome, beautiful, itu kita pakai more sama than gitu ya. Contohnya misalkan nomor 1 nih ya, number 1. Today is hotter than yesterday. Artinya adalah hari ini itu lebih panas dari kemarin gitu ya, artinya lebih. Kemudian yang nomor 2, Bill run faster than Bob. Bill larinya lebih cepat daripada Bob. Kemudian number 3, this exercise is easier than the last one. Latihan ini lebih mudah dari yang kemarin gitu. Number 4, Andy works harder than his brother. Nah, kalau kita analisa ini dari kata sifat itu ditambahin akhiran er ya. Hot jadi hotter, fast jadi faster, easy jadi easier gitu.
Tapi ada pengecualian ya, ada pengecualian untuk yang misalkan seperti ini. Good itu jadi good, better, best. Kalau bad jadi bad, worse, dan worse. Ini tingkatannya ya. Ini yang untuk yang sama, ini untuk yang lebih, dan ini untuk yang paling best. Baik, lebih baik, paling baik, buruk, lebih buruk, paling buruk, seperti itu. Nah, ini untuk yang 2 silabel. Kita lihat dulu ya untuk yang 2 silabel. Nah, contohnya untuk yang 2 silabel seperti ini. 2 suku kata ya, 2 silabel tuh. Misalkan ini, comfortable. Nah, kan kalau kita hitung comfortable itu kan lebih dari 1 suku kata. Maka kita pakainya more. More sama than. Misalkan ya, this red dress is more comfortable than the white. Jadi, baju merah ini lebih nyaman dari baju yang warna putih itu. Nah, seperti itu. Jadi, lebih gitu. Karena dia memakai more, jadi dia untuk yang lebih dari 1 suku kata. He speaks Spanish more friendly than I. Nah, seperti ini ya. Jadi, untuk lebih. This year's exhibit is more impressive than the last year's. Nah, ini. Pameran di tahun ini itu lebih impressive, lebih menarik dari yang tahun kemarin gitu. He visits his family more frequently than she does. Nah, dia mengunjungi keluarganya lebih sering daripada saudara perempuannya gitu. Nah, kamu bisa ini lihat di sini kalau ada akhiran ly kayak seperti ini, fluently sama frequently itu artinya adalah adverb ya, keterangan. Tapi kalau misalkan dia nggak ada akhiran ly kayak misalkan ini comfortable, dia itu adalah adjective, kata sifat ya, seperti itu. Tapi lawan kata more itu pakai less. Kalau misalkan ada sesuatu yang makna di sini itu kurang, kita pakainya less, bukan pakai more ya. Contohnya misalkan ini, this red dress is less comfortable than the white. Jadi artinya adalah baju warna merah itu kurang nyaman dari baju warna putih, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke terakhir ya, paling akhir itu adalah namanya superlative degree. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai superlative degree. Nah, superlative degree is used to compare one thing with 2 or more other things. Jadi di sini superlative degree itu digunakan untuk membandingkan satu hal dengan 2 atau lebih ya. Jadi di sini superlatif itu maknanya adalah paling gitu ya, tertinggi. Nah, rumusnya the pattern for one syllable untuk rumus yang satu suku kata, dia pakainya akhirannya est. Contoh subject plus to be plus the adjective plus est. Jadi adjective atau adverb ya yang akhirannya pakai est. Contohnya seperti ini. John is the tallest boy in the family. Nah, kamu bisa lihat di sini awal kata atau kata dasarnya adalah tall. Jadi kalian tambahin kata est. Jadi artinya adalah tallest, paling tinggi ya. John is the tallest boy in the family. Jadi artinya adalah John paling tinggi ya, anak laki-laki paling tinggi di keluarganya. Or number 2, he works the hardest employee of all the employee in this office. Jadinya dia bekerja paling giat gitu ya, paling giat ya. Karyawan yang paling giat di antara karyawan di kantornya yang lain gitu. Hard jadi hardest artinya adalah paling gitu. Nah, ingat-ingat ya. Jadi untuk rumusnya bisa more, bisa most itu tadi ya yang untuk lebih dari 1 suku kata. Nih, misalkan ini. That was the most boring film I have ever seen. Nah, itu. Ini adalah film yang paling membosankan yang saya lihat gitu. Sally danced the most gracefully of all the participants. Sally menari dengan paling indah ya, yang paling indah di antara partisipan atau kontestan yang lain gitu ya, partisipan yang lain. Nah, di sini ada note-nya ya, catatannya. The first, use the form more plus adjective for adjective ending in the following suffix. Nah, ini ya. Kalau misalkan ada akhiran ed, full, ing, iasa, ini and os, itu kalian pakai more useful, more boring, more cautious. Nah, karena kalau kita lihat dia kan lebih dari 1 suku kata ya, seperti itu. Next, when an adjective ends in a constant like y, change the y to e. Kayak tadi misalkan easy kan akhirannya y ini ya. Jadi kamu ganti gitu. Kayak happy jadi happier, happiest, dry jadi drier gitu ya. And for or some, o, and at or est. Kayak misalkan nih, handsomer, the handsomest, narrower or narrowers. Seperti
seperti itu. Nih catatannya diperhatikan ya. Nah ini ya, kita ada positif, ada komparatif, ada superlatif. Kalau yang bad jadi worse, kalau yang paling jadi the worst. Far jadi farther, farthest. Nih ya, bisa pakai A, bisa pakai U ya, further, furthest gitu. Ini tadi good, better, the best. Well, better, the best. Little, less, the least. Nih ya, much or many, more, and the most. Nih kita contoh ya, soal dulu, kita bahas dulu contoh. Number 1, my sister got first rank, my brother got first rank. My sister is as blah 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 as my brother. Kira-kira jawaban kalian apa ya? Nah, kita lihat dulu jawabannya ya, the answer. My sister got first rank, my brother got first rank. My sister is as blah 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 as my brother. Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah smart ya. Karena kalau positif dia hanya ditambah kata adjektif ya, kata sifat. Jadi smart. Nah, and then number 2, I can speak English and Japanese well. My English is as blah 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 as my Japanese. Nah, di sini kita pakainya good karena apa? Karena di sini kata sifatnya sama. Nah, kita pakai adjektif. My English is as good as my Japanese. Number 3, Indonesia area is blah 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 dan Japan. Nah, di sini large kita rubah jadi larger karena dia membandingkan antara Indonesia dan Jepang ya. Nih, Brad Pitt is blah 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 dan Mr. Bean. Di sini ada kata dasarnya handsome. Karena handsome itu lebih dari satu suku kata, kita pakai more handsome. Seperti itu ya. Anna always rank first in our school. She is the blah 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 student. Nah, karena ini paling ya, paling pinter, kita jadi the cleverest ya. She is the cleverest student. Gitu. Coba kita lihat di sini ya. Jawaban dari yang telah kita kerjakan kemarin, 5 soal. Ada nomor 1, mathematics is the titik-titik subject for me. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah most difficult. Kenapa? Karena matematika di sini bermakna bahwa dia paling sulit gitu, pelajaran paling sulit untuk saya gitu. Number 2, my new job is blah 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 than my old job. Nah, jawabannya tepat adalah better karena tingkatannya lebih ya. Good jadi better. Number 3, cheese butter potato chip is blah 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 dan salty A because cheese butter is using many cheese. Salty kita rubah jadi more salty ya, lebih asin. Ini Riri ya, number 4 tuh. Risma and Riri join marathon competition. Risma can run for 5 km but Riri gives up earlier than Risma. And Risma can run titik-titik dan Riri. Jadi jawabannya yang tepat adalah faster ya, lebih cepat. Itu comparison, membandingkan. Number 5, my brother always rank first in his class. He is the titik-titik clever. Ya, ini yang tepat adalah he is the most cleverest, paling pandai. Karena di sini ranking 1. Seperti itu ya. Kalian banyak latihan, banyak berlatih. Practice makes perfect. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalian harus banyak berlatih. Learn hard, reach your future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.